Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi memahami tren IHRM, kompleksitas, tantangan, dan pilihan di masa depan. Etika bisnis internasional dan HRM. 1. Ketika bisnis dilakukan lintas batas, program etika mengambil lapisan tambahan kompleksitas. 2. Terutama bermasalah ketika perusahaan multinasional beroperasi di negara-negara tuan rumah. 3. Timbul pertanyaan tidak hanya dalam konteks praktek rumah dan host negara kerja yang berbeda, tetapi juga dalam operasi dan kebijakan perusahaan multinasional pusat. Relativisme etis atau nilai global. 3 tanggapan utama untuk pertanyaan. 1. Relativisme etis percaya bahwa tidak ada hak-hak universal dan kesalahan. Itu semua tergantung pada nilai-nilai budaya tertentu dan keyakinan. Ketika di Roma, lakukanlah seperti orang Roma yang lakukan. 2. Absolutisme etis percaya bahwa ketika di Roma, orang harus melakukan apa yang orang akan lakukan di rumah, terlepas dari apa yang orang Roma lakukan. 3. Universalisme etis percaya bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang benar dan salah yang melampaui batas-batas budaya, dan perusahaan multinasional harus mematuhi prinsip-prinsip fundamental atau nilai-nilai global. Prinsip etis universal. 1. Prinsip-prinsip etika universal yang dapat dilihat pada perjanjian antara negara-negara. 2. Mereka menunjukkan munculnya etika perusahaan transbudaya dan memberikan pedoman yang harus diterapkan langsung ke sejumlah operasi dan kebijakan dari perusahaan multinasional. 3. Namun ada berbagai situasi di mana variasi dalam praktek bisnis yang diperbolehkan. Inisiatif pengaturan diri. Kode perusahaan internasional terkait perilaku. 1. Kebutuhan perjanjian internasional dan kode perilaku perusahaan. 2. Menerjemahkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai dalam praktek dalam domain bisnis internasional. 3. Sejumlah mekanisme untuk memfasilitasi penggabungan nilai-nilai etika dalam perilaku bisnis internasional yang telah diusulkan. Prinsip Chalk Round Table untuk perilaku bisnis. 1. Etika internasional kode untuk bisnis. 2. Dikembangkan pada tahun 1994 oleh pertemuan para pemimpin bisnis Jepang, Eropa, dan Amerika Utara di Zug, Swiss. 3. Bertujuan untuk menetapkan patokan global melawan mana perusahaan individu bisa menulis kode mereka sendiri dan mengukur perilaku eksekutif mereka. 4. Prinsip Chalk yang didasarkan pada 2 cita-cita dasar etika, yaitu Kyosei dan martabat manusia. 5. Konsep Jepang Kyosei berarti hidup dan bekerja bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama, memungkinkan dan kemakmuran bersama untuk hidup berdampingan dengan persaingan yang sehat dan adil. 6. Martabat manusia berhubungan dengan kesucian atau nilai setiap orang sebagai tujuan, bukan hanya sebagai sarana untuk pemenuhan keperluan lain atau bahkan resep mayoritas. 7. Prinsip Chalk bertujuan untuk mengoperasikan nilai kembar, hidup dan bekerja bersama-sama, dan martabat manusia dengan mempromosikan perdagangan bebas, integritas lingkungan dan budaya, dan pencegahan suap maupun korupsi. Penegakan kode etik. 1. Sikap manajemen senior memainkan peran penting dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mempertahankan standar etika yang tinggi. 2. Profesional HR dapat membantu perusahaan multinasional untuk melembagakan kepatuhan terhadap kode etik melalui berbagai kegiatan HR termasuk pelatihan dan sistem kinerja imbalan. Peraturan pemerintah. 1. Perkembangan global baru pada kriminalisasi suap.
Apakah suap sebuah kebutuhan bisnis? 1. Suap melibatkan pembayaran agen untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan posisi atau kantor mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. 2. Suap dapat dibedakan dari yang disebut hadiah dan memfasilitasi atau gemuk pembayaran. 3. Sekarang umumnya sepakat bahwa suap merusak keadilan, efisiensi, dan integritas dalam pelayanan publik, memotong kepercayaan publik di pasar dan program bantuan, menambah biaya produk, dan dapat mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat umum. Peran HR dalam operasionalisasi perusahaan program etika. 1. HR memiliki peran khusus untuk bermain dalam perumusan, komunikasi, pemantauan, dan menegakkan etika program suatu perusahaan. 2. AS berbasis etika bisnis literatur umumnya menyajikan pandangan bahwa fungsi SDM bersama dengan keuangan dan hukum adalah lokus yang sesuai tanggung jawab untuk program etika suatu perusahaan. Ketiga, orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis internasional menghadapi banyak masalah etika sama seperti yang di bisnis domestik. 4. Isu-isu yang lebih kompleks untuk IHRM karena lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum yang berbeda di mana perusahaan multinasional beroperasi. 5. Akibatnya perusahaan multinasional akan perlu mengembangkan praktek self-regulatory melalui kode etik dan pedoman perilaku untuk ekspatriat, TCN, dan staf HCN lokal. 6. Perusahaan yang memilih secara sadar atau secara default untuk meninggalkan pertimbangan etika untuk individu tidak hanya berkontribusi pada tekanan yang beroperasi di lingkungan yang asing, tetapi juga memungkinkan inkonsistensi internal yang mempengaruhi kinerja secara global jumlahnya. Ketujuh, hal ini juga penting untuk Departemen HR untuk memantau kinerja sosial etis manajer ekspatriat. 8. Belum ada kesepakatan tentang apa yang harus merupakan etika global untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat tersebut. Modus operasi dan HRM. 1. Penekanan pada IJVS. 2. Mode kontrak seperti kontrak perizinan dan manajemen tantangan hadir untuk IHRM yang belum sepenuhnya diidentifikasi dan dieksplorasi. 3. Proyek internasional sering melibatkan instansi host pemerintah dan tantangan SDM yang spesifik hadir. Masalah kepemilikan. 1. Perusahaan kecil dan menengah atau UKM. Perusahaan milik keluarga. 1. Bukan hanya subset dari UKM. 2. Suksesi manajemen menyajikan keprihatinan perencanaan SDM khusus. 3. Globalisasi perusahaan milik keluarga telah menjadi topik terpencil di studi bisnis internasional. Organisasi non-pemerintah. 1. Aktif secara internasional sebagai nirlaba perusahaan, namun kurang mendapat perhatian. 2. Organisasi-organisasi ini berbagi manajemen dan SDM kepedulian yang sama. 3. Sering beroperasi di daerah berisiko tinggi dunia, aksi unjuk rasa anti globalisasi dan protes terorisme global. 4. Memperluas fokus kami adalah impor IHRM. Masalah penelitian IHRM. Bidang IHRM telah lambat untuk mengembangkan tubuh yang ketat dan teori. 1. Dianggap sebagai daerah marginal. 2. Studi internasional lebih mahal untuk mendanai. 3. Masalah metodologis utama. Perkembangan teoritis. 1. Mungkin untuk mengidentifikasi dua aliran penyelidikan. 2. Respon yang rendah untuk survei dapat menjadi faktor. Demikian materi kali ini. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.